grace that taught my heart to fear. In grace, my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. Oh, through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and it is grace that will lead me home. Yeah, yeah. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Nama minggu kita hari ini Minggu Eksaudi. Topik Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 3. Dengarkanlah hukum Tuhan dari hukum Taurat keempat dan artinya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan mengkuduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguruskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Marilah bersama-sama kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 392 ayat 2, Jemaat berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku
dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 476 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14. Kita membacanya secara responsoria. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 247 ayat 1, jemaat berdiri. Bersama Tuhan Yesus.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, warta bagi kita pada minggu ini, yang pertama adalah berita kelahiran. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Julius BP Sinaga, Boru Sijabat, pada hari Jumat 8 Mei 2020, bertempat tinggal di Jalan Salamun, Gang Salamun 2, nomor 51 dari Wek 2. Yang kedua, jemaat yang baru telah diterima menjadi jemaat yang baru di gereja kita, yaitu Suryaminda Boru Sitorus, tanggungan dari keluarga Anton Sitorus Boru Simatupang, bertempat tinggal di Komplek Hankam, Jalan Kecapi, nomor C104 RT 009 003 dari WEK 10. Jemaat yang sakit, yang pertama Nyonya Pak Pahan Boru Napitupulu Opung Hatigoran dari WEK 3, dirawat di Rumah Sakit Karolus. Yang kedua, Inang Nyonya Simanjuntak Boru Siregar dari WEK 8, dirawat di rumah. Yang berikut persembahan ke depan. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, gereja akan melaksanakan persembahan ke depan untuk keperluan pekabaran Injil atau sending. Kemudian sumbangan COVID-19. Gereja kita merencanakan pembagian sembako kepada jemaat HKBP Resort Cibubur yang terdampak COVID-19 tahap ketiga di Gedung Sekolah Minggu Gloria lantai 1. Adapun sumbangan itu sumbangan dari jemaat HKBP Cibubur untuk disalurkan kepada jemaat HKBP Cibubur. Bagi jemaat yang ingin memberikan donasi ataupun sumbangan, gereja siap menyalurkannya. Dan melalui warta jemaat ini, Gereja HKBP Cibubur mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan donasinya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Dan hari ini ibadah minggu kita dilaksanakan di rumah masing-masing, dan pertanyaan WEK secara online pada hari Selasa atau Rabu dilaksanakan juga di rumah masing-masing pada pukul 19.30 WIB. Untuk informasi lainnya dapat diterima dari Sintua WIB-nya masing-masing. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena kasih setiamu melebihi kehidupan kami yang sudah menyertai, melindungi, memelihara hidup kami
hingga kami boleh dapat bersyukur bersukacita. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami seluruh parhalado, majelis, dan seluruh jemaat, sehingga kami boleh dapat beribadah. Walaupun hingga pada saat ini Tuhan, kami masih beribadah di rumah. Kami yakin dan percaya bahwa satu waktu kami boleh dapat kembali berkumpul bersama, bersekutu di dalam gereja Tuhan, bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua kebesaran, anugerah yang boleh dapat kami terima hingga pada saat ini. Ajar kami untuk selalu bersukacita, ajar kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan rahmat karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, terutama kami sudah bersukacita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami pada hari Kamis lalu. Dengan demikian kami boleh diteguhkan bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Allah yang telah mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya kepadamu, yaitu sorga dan juga kehidupan yang kekal. Terima kasih atas keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Teguhkanlah janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami supaya semua setiap orang percaya boleh tetap berpengharapan kepada Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, Allah yang satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi ini dan yang memberikan satu-satunya keselamatan sorgawi. Terima kasih Tuhan, kami mau mendoakan pemerintah kami yang dipimpin oleh Presiden kami Bapak Joko Widodo, dan biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu kepadanya untuk memerintah negeri kami ini supaya semua boleh hidup dalam damai sejahtera dan hidup dalam sukacita dalam bermasyarakat Tuhan, terutama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah semua boleh bekerja sama, semua boleh bergotong royong, semua boleh bersatu, dan semua Tuhan boleh bekerja sama untuk membasmi, menghindarkan, dan memutus mata rantai virus corona yang sedang berdampak dalam kehidupan kami dan juga di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah semua itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pemimpin kami dari jajaran yang paling tinggi hingga pada paling rendah, agar semuanya boleh dapat berjalan dengan baik. Berkati juga seluruh aparat keamanan yang boleh dapat mengamankan negeri kami ini dari tindakan-tindakan kejahatan. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan bagi mereka semua beserta keluarganya, supaya mereka boleh dapat bekerja dengan sukacita untuk mengorbankan dirinya demi negeri ini. Begitu juga dengan saudara-saudari kami, tim medis, dokter, perawat, ataupun sukarelawan yang sudah merelakan dirinya Tuhan untuk mengabdi untuk negeri ini, membantu orang-orang yang sakit, memberikan kekuatan penghiburan, serta memberikan obat-obat yang tepat untuk demi kesembuhan bagi korban yang terkena virus corona. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Berkati mereka semuanya, pakailah mereka sebagai alat Tuhan, supaya semua boleh bersukacita Tuhan, kembali normal untuk dapat melakukan aktivitas di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati seluruh jemaat kami, jemaat Tuhan, HKBP Cibubur khususnya, biarlah Engkau memberkati mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua hingga lansia. Biarlah semuanya Tuhan, mereka boleh bersukacita walaupun sebagian boleh dapat bekerja di rumah, boleh melakukan aktivitasnya, dan juga di dalam pembelajaran di sekolah ataupun melanjutkan studinya. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap pendidik kami, yang memberikan ilmu yang terbaik bagi anak-anak, supaya mereka boleh semakin bersukacita untuk mengajarkan bagi anak-anak kami ke depan, walaupun pada saat ini masih dalam keadaan waktu dan tempat yang terbatas yang diberikan secara online. Kami juga Tuhan mau mendoakan
bagi jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati jemaat-Mu, terutama inang kami Nyonya Pak Pahan Boru na 70 opung hati goran dari UET 3. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kekuatan, teguhkan imannya, Engkau ingatkan sorga baginya, supaya dia boleh tetap terfokus akan sorga-Mu, dia boleh tetap terfokus akan Engkau Tuhan yang adalah juru selamat dalam kehidupannya. Engkau yang memberikan kekuatan baginya, supaya dia boleh tetap bersuka cita di dalam kehidupan ataupun sisa-sisa hidupnya. Dan seluruh keluarga yang mengasihinya, berkati Tuhan untuk merawatnya penuh dengan sukacita. Bapak kami juga mau mendoakan inang kami Nyonya Simanjuntak Boru Siregar dari UET 8. Biarlah Engkau juga yang memberkati inang kami ini, berikan sukacita baginya Tuhan. Walaupun dia sebagai anggota tim diakoni sosial pada waktu lampau, tapi kami sebagai parhalado belum dapat untuk membesuknya. Biarlah Engkau juga Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kuatkan dia untuk melewati hari demi hari. Begitu banyak juga Tuhan jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, yang dalam keadaan lemah di rumah ataupun di rumah sakit yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang penuh dengan kasih Kau jamah, supaya mereka memperoleh kesembuhan melalui dokter dan obat yang diberikan, yang mereka konsumsi. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah mereka boleh dapat datang kepada-Mu dan meraih kasih Tuhan, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi mereka untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendoakan keluarga Julius BP Sinaga Boru Sijabat yang Tuhan sudah karuniakan anak perempuan bagi mereka pada tanggal 8 Mei lalu. Biarlah Engkau memberikan hikmat marifat kepada kedua orang tua ini, supaya mereka semakin berhikmat, penuh dengan tanggung jawab untuk membesarkan anak yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan biarlah anak ini boleh dapat bertumbuh sehat, kuat, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan ke depannya. Dan Tuhanlah yang menyediakan masa depan bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jemaat yang baru, Saudara Surya Minda Boru Sitorus, tanggungan dari keluarga Anton Sitorus Boru Simatupang. Berkati dia apapun pekerjaannya, aktivitasnya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari dalam kehidupannya. Berikan kepadanya kesehatan, panjang umur, agar dia Tuhan boleh melakukan pekerjaannya dengan baik dan menjadi warga jemaat yang baik, jemaat yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau mendoakan semua donatur kami yang telah memberikan sumbangannya, yang kepada jemaat HKBP Cibubur yang terdampak COVID-19, mulai dari waktu lalu hingga pada saat ini dan ke depan. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Semua yang mereka berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita berkat bagi setiap jemaat yang menerima. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tambahkan panjang umur, tambahkan rezeki bagi mereka, pekerjaan yang baik, rumah tangga yang kudus, dan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi contoh yang baik bagi kami, boleh dapat berbagi, boleh dapat mengasihi sesama, dan peduli bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, kami juga terus mendoakan seluruh parhalado yang dipimpin oleh uluan kami, Pendeta Posmane Paho. Biarlah Engkau memberikan hikmat, wibawa yang daripada sorgawi untuk semua dapat berjalan dengan baik segala aktivitas dan pelayanan yang akan dilakukan di HKBP Cibubur ini. Walaupun kami masih melakukan kegiatan-kegiatan secara online dalam ibadah,
dan juga sangat terbatas akan kegiatan pelayanan yang lain. Biarlah semuanya Tuhan boleh Engkau pulihkan. Kami yakin dan percaya bahwa walaupun kami mendengar berita dari televisi bahwa sangat sulit dalam punahnya, hancurnya atau hilangnya virus corona ini, kami akan berdampingan dengan penyakit ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat bagi kami supaya kami boleh tetap hidup dalam pola protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, agar kami boleh terhindar dari virus ini Tuhan, dan kami boleh dapat melakukan segala sesuatu aktivitas kami penuh sukacita. Tapi walaupun berita itu telah disampaikan, kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa penyakit yang ada di dunia ini. Sehingga Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, mengampuni kami supaya kami boleh tetap berada di dalam naungan kasih Tuhan, hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam beragama yang boleh saling toleransi, dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera yang daripadamu. Biarlah Tuhan, terutama untuk menghadapi Idul Fitri pada saat ini, biarlah Engkau yang menyadarkan Tuhan melalui pemerintah kami yang terus dengan teguhnya untuk menyadarkan setiap masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan semua umat beragama boleh kembali beribadah di rumah ibadah masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, badai pasti berlalu, Engkaulah di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, pendeta kami, pendeta Posmane Baho. Berkati dan kuduskan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, supaya itu menjadi pedoman kami untuk menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 178 ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini yang disebut dengan Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 dengan topik minggu Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Saya baca demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta.
Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ada waktu selang 10 hari baru turun Roh Kudus. Oleh karena itu Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian turun Roh Kudus. Masa-masa tenggang 10 hari ini itu juga sering digambarkan sebagai hari yatim piatu. Hari di mana ada kekosongan. Jadi kalau kita dengar tadi di epistel itu, Daud berkata, "Ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambutku." Jadi sekalipun pada masa-masa sekarang ini adalah masa-masa kekosongan 10 hari, tetapi bukan berarti Yesus meninggalkan kita dan tidak peduli kepada kita. Justru seperti topik minggu kita, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan didengarnya. Dan inilah menjadi jawaban nats kita ini. Bagaimana orang buta yang berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita sebenarnya mendalami penderitaan orang buta ini, ada beberapa faktor yang bisa mengganggu, membuat mereka merasa terbeban. Yang pertama sudah pasti mereka buta, otomatis mereka itu terbatas beraktivitas. Kebutaan mereka itu membuat mereka terhalang. Yang kedua, karena mereka buta, yang menjadi beban bagi mereka, maka mereka menjadi, kalau boleh dikelompokkan, mereka menjadi kelompok pengemis. Mereka orang miskin. Kemudian juga yang menjadi tantangan kepada mereka sebagai orang buta, memang orang buta bisa menjadi bahan olok-olokan. Dan secara umum penderitaan orang itu bisa dibuat jadi bahan mainan, bahan tertawaan. Yang viral pada saat ini kita bisa perhatikan juga di hari-hari belakangan ini, ada peristiwa viral atas penderitaan. Ada seorang anak kecil, kalau boleh saya katakan, dia itu berkebutuhan khusus. Tapi sekalipun dia berkebutuhan khusus, sebagai anak dia merasa punya tanggung jawab buat orang tuanya.
Makanya dia itu jualan goreng. Tapi apa yang dialaminya? Keterbatasan yang dia miliki, kelemahan atau kekurangan yang dia miliki, tapi justru dibuat oleh orang lain menjadi tontonan dan tertawaan. Penderitaan yang dia hadapi justru dibebani oleh cara-cara sikap-sikap orang yang ada di sekitarnya. Sampai-sampai si anak kecil itu harus didorong sehingga terjerembab. Demikianlah juga pengalaman orang buta ini. Bisa saja sudah terbatas, sudah tergolong orang miskin, ada juga beban yang diberikan oleh pihak lain kepadanya. Saudara-saudara, sekalipun demikian, mereka tidak menyerah. Orang buta yang dibebani oleh keadaan dirinya, bahkan mungkin dibebani oleh pihak lain, tapi tidak membuat mereka untuk berseru-seru, untuk memanggil nama Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah beban, di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi. Itulah yang kita lihat dalam nats kita ini. Orang buta itu berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka itu dihadang, dihambat oleh orang banyak, mereka bukan jadi putus semangat, mereka bukan jadi mundur. Tapi sekalipun mereka itu orang-orang yang terbatas karena kebutaannya, semangat mereka tidak berkurang. Mereka semakin kuat berseru memanggil nama Tuhan. Kalau boleh saya baca dalam nats ini, demikian, orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka dihambat, mereka dihadang. Tapi hadangan-hadangan itu, hambatan-hambatan itu tidak membuat mereka berhenti dan menyerah begitu saja. Mereka semakin keras berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Saudara-saudara, pepatah mengatakan, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ternyata ketika Yesus mendengar suara mereka, maka dikatakan, saya baca ayat 32 demikian. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Saudara-saudara, Yesus berhenti dan memanggil mereka. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak peduli kepada mereka, tapi justru Yesus berhenti. Bukan hanya berhenti, memanggil mereka. Bukan hanya memanggil mereka, Yesus memberikan kesempatan kepada mereka. Yesus menawarkan peluang emas. Apa yang bisa saya lakukan kepadamu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Saudara-saudara, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan menjamah mata mereka. Saudara-saudara, di sini dikatakan tergeraklah hati Yesus. Kemudian Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka, dan mereka pun mengikut Yesus. Dari peristiwa ini ada beberapa hal yang mau kita lihat. Peristiwa Yesus menyembuhkan kedua orang buta ini, ada dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, memang hidup ini penuh dengan perjuangan.
Oleh karena itu kita tidak boleh gampang menyerah. Bisa saja persoalan yang kita hadapi sudah sangat berat sekali. Jangan-jangan orang lain menambah beban kita. Persoalan kita belum tuntas. Bisa saja ditambah lagi oleh orang lain, membuat persoalan kita semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Mari kita belajar dari orang buta ini. Mereka tidak putus semangat. Mereka tidak mundur. Tapi suara mereka makin keras. Demikian juga yang mau kita sikapi dalam kehidupan ini. Kita harus menunjukkan daya juang kita, menunjukkan semangat kita, sekalipun silih berganti kesulitan, silih berganti tantangan, bahkan kadang persoalan yang belum selesai ditambah lagi dengan persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Pada saat-saat seperti itu, saudara-saudara, mari kita melihat apa yang dilakukan kedua orang buta itu. Mereka semakin keras berseru memanggil nama Yesus. Demikian juga pada saat situasi ini. Kalau boleh saya katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini di posisi seperti orang buta saat ini. Covid yang kita hadapi saat ini membuat kita seperti orang buta ini. Kita buta. Kenapa kita katakan kita buta? Karena Covid ini. Orang buta itu terbatas karena kebutaannya. Aktivitasnya terbatas, terhalang. Sama dengan kita pada saat ini. Kita terbatas, kita terhalang untuk beraktivitas seperti orang buta itu. Yang kedua, kita seperti orang buta itu bukan karena mata kita tidak berfungsi, tapi kita sama seperti orang buta itu. Kita belum bisa melihat apakah virus itu. Orang buta itu matanya tidak berfungsi, sehingga mereka tidak tahu apa yang ada di hadapannya. Demikian juga pada saat ini, sekalipun mata kita terbuka, berfungsi, tapi kita tidak bisa melihat serangan yang diperhadapkan oleh virus itu terhadap kita. Dan yang ketiga, kita juga seperti orang buta itu. Karena sampai saat ini ratusan negara memang yang diserang oleh virus ini. Tapi sampai saat ini kita masih buta, belum ada obat. Itu adalah gambaran kebutaan kita. Sampai saat ini belum ditemukan obat. Itu artinya kita masih sama-sama buta terhadap Covid ini. Tapi sekalipun kita buta, saudara-saudara, karena situasi ini, sekali lagi sesuai dengan nama minggu kita Eksaudi, mari kita berseru kepada Tuhan. Dan seperti topik ini, Tuhan akan mendengar seruan kita. Sekalipun kita terhalang oleh situasi ini, tetapi marilah kita tetap berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang kedua yang mau kita pelajari dari nats ini, maka tergeraklah hati Yesus. Saudara-saudara, sebenarnya Yesus itu bukan untuk menyembuhkan kedua orang buta itu. Yesus hanya lintas. Tujuan Yesus adalah ke Yerusalem. Artinya dalam perjalanan Yesus menyembuhkan kedua orang itu bukan bagian dari programnya. Tidak ada rencana Yesus untuk menyembuhkan kedua orang buta itu. Tapi tergeraklah hati Yesus. Saudara-saudara, di situasi Covid ini, sebagaimana hati Yesus yang tergerak, marilah kita juga tergerak. Tergeraklah hati kita
untuk menunjukkan perhatian, kepedulian, empati kita. Sekali lagi, Yesus tidak punya program untuk menyembuhkan. Tapi karena Yesus mendengar ada yang berseru memohon pertolongan, maka Yesus tergeraklah hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di situasi COVID ini kita tidak boleh menutup mata kita. Tapi marilah tergeraklah hati kita, menunjukkan perhatian, kepedulian kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah menunjukkan perhatiannya, kepeduliannya di situasi COVID ini. Tapi juga kita mau diingatkan, kita tidak tahu berapa lama COVID ini bersama dengan kita. Tapi marilah kita tetap menunjukkan hati yang tergerak. Saudara-saudara, betapa sedihnya beberapa peristiwa yang terjadi karena COVID ini. Salah satu contoh, kalau boleh kita ingat apa yang dialami oleh medis. Para medis itu karena tanggung jawabnya, dia tidak pulang ke rumah. Giliran dia sakit, dia diusir dari kosnya. Giliran mati, mayatnya pun ditolak. Apa yang mau kita tunjukkan di situasi COVID ini? Yesus mengingatkan, tergeraklah hatinya. Marilah kita Bapak Ibu Saudara-saudara, tergerak hatinya di situasi COVID seperti ini, supaya kita semakin menunjukkan perhatian, kepedulian kita. Karena itu paling dibutuhkan. Ada satu pengalaman dari seorang penjaga sekolah di Colorado. Nama penjaga sekolah itu Francisco. Jadi ketika istirahat, anak-anak bermain, Francisco ini melihat ada seorang perempuan usia 9 tahun yang duduk, tiba-tiba terjatuh. Tidak ada temannya bermain, dan dia tidak bermain, tapi duduk dengan baik, tiba-tiba terjatuh. Saudara-saudara, melihat anak yang terjatuh ini, maka Francisco mendekatinya, menggendongnya, dan membawanya ke kantor sekolah. Setelah sampai di kantor sekolah, Francisco ceritakan apa yang terjadi kepada si anak ini. Saudara-saudara, kepala sekolah tergerak hatinya, dibawa ke rumah sakit. Disuruh orang tuanya datang ke rumah sakit dan bersama-sama konsultasi dengan dokter. Sampai di rumah sakit itu, ketika diskusi dengan keluarga, maka dokter bilang, si anak ini harus di-scan. Maka si anak di-scan. Setelah di-scan, tidak berapa lama keluar hasil scan. Saudara-saudara, ternyata si anak ini tumor otak. Kemudian diskusi lagi, maka dilakukanlah tindakan operasi, dan si anak sembuh. Yang mau saya katakan, kalau tidak tergerak hati si penjaga sekolah, kalau tidak tergerak hati kepala sekolah, bisa saja anak ini mati. Tapi karena tergerak hatinya, si dokter pun tergerak hatinya, ini harus di-scan, ini harus dioperasi, sehingga si anak selamat. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi di situasi COVID ini, maka kita diingatkan supaya lebih tergeraklah hati kita, supaya dengan tindakan kita, sikap kita, ada banyak yang tertolong, ada banyak yang terselamatkan.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, minggu kita Eksaudi, marilah kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami berseru kepadamu seperti kedua orang buta yang berseru kepadamu. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah situasi COVID ini yang membuat kami benar-benar seperti orang buta. Kami sangat terbatas dan kami tidak bisa melihat apa itu virus yang bisa menyerang kami. Bahkan kami juga belum tahu apa obat yang pasti untuk virus ini. Kami hanya berseru kepadamu. Ya Tuhan kami, kalau kedua orang buta yang berseru kepadamu Engkau dengar, Engkau dekati, bahkan Engkau sembuhkan. Kami memohon Tuhan, angkatlah juga virus ini dari bumi ini. Berkatilah Tuhan usaha-usaha yang diberikan, yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kiranya semua kebijakan-kebijakan atau tindakan pemerintah kami itu bisa ditindaklanjuti di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memutus rantai COVID ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim yang mau berusaha untuk menemukan obat virus ini. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Tuntun mereka supaya dengan pertolongan-Mu, para tim, para ahli itu bisa menemukan obat COVID ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk tim medis yang bersusah payah Tuhan. Pulihkan tenaga mereka, pulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka tidak terpapar, tapi mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terpapar. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terjangkit, yang terpapar oleh virus COVID ini. Berikan Tuhan ketenangan hati, ketenangan pikiran, supaya dengan ketenangan hati, ketenangan pikiran mereka, imun mereka kuat melawan virus ini. Berkati makanan, obat yang diberikan para medis, supaya dengan berkat-Mu melalui makanan, melalui obat itu Tuhan, mereka juga disembuhkan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhanlah menjagai, Tuhanlah melindungi. Terlebih Tuhan, untuk semua dosa kesalahan kami, ampunilah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian 669 ayat 1 dan seterusnya. Yesus
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.